A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi suatu keilmuan, suatu pengetahuan yang bisa mungkin kepada seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kehidupan rumah tangganya lebih bahagia sehingga menjadikan keluarga harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hal ini saya akan membagikan tips ataupun kehidupan berumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Di antaranya adalah hubungan suami istri yang layaknya merupakan suami istri yang harmonis, terutama bagi kejantanan seorang suami. Tips yang akan saya bagikan adalah merupakan suatu tips suami disayang istri. Yang pertama adalah supaya kita disayang istri, kita bisa membuat suatu keluarga harmonis. Tentang hubungan suami dan istri, bisa jadi kejantanan para suami tersebut. Yang pertama, kita lihat dari faktor makanan sang suami tersebut. Karena gizi yang kita makan harus kita cukupi terlebih dahulu. Apabila laki-laki yang kurang gizi, biasanya tingkat seksual suami tersebut akan menjadi loyo. Maka dari itu perlu kita ingat tentang makanan tersebut, haruslah kita cukupi gizi terlebih dahulu. Dan yang kedua, apabila gizi kita sudah kita cukupi, hubungan kita dengan sang istri kita masih terasa loyo, bisa kita bantu dengan obat-obatan tradisional yang bisa kita buat, misalnya dengan meminum jamu dari telur ayam kampung yang ditambah dengan madu dan ditambah dengan merica hitam, bubuk merica hitam. Lalu seperti contoh seperti ini, bukan telur yang kita minumkan untuk jamu itu telur buaya, ataupun bukan juga telur ular. Kita ambil telur ayam kampung. Disebut dengan telur ayam kampung, ayam yang dipelihara di kampung. Kalau kita mengambil telur ayam hutan, maka kita akan sangat susah untuk mencarinya. Suatu contoh, telur ayam kampung yang seperti ini, yang hidupnya di kampung. Namun perlu kita ketahui, telur yang kita ambil adalah telur yang baru, artinya belum diangkrami oleh induknya. Kalau telur yang sudah kita diingkrami sama induknya, maka kita nanti akan memakan anak ayam, bukan memakan kuning telur. Jadi setelah kita buka telur ini, kita tumpahkan putihnya, baru kita seduh dengan madu murni, ditambah dengan serbuk merica hitam, lalu kita minum. Jangan lupa sebelum minum kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengabulkan semua pinta kita tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang bisa kita pakai yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita baca selama 3 kali dengan khusyuk. Kita bermohon kepada Allah, semoga hubungan kita kepada istri kita
bisa berjalan dengan lancar, sehingga istri kita dapat sampai kepada tingkat titik puncak nafsu yang bisa menjadikan semangat hubungan antara suami dan istri bisa menjadi harmonis. Insya Allah apabila kita laksanakan dengan istiqomah, sebelum kita berhubungan kita memakai wangi-wangian dan istri kita sudah kita persiapkan tempat yang layak, mudah-mudahan seluruh yang kita laksanakan akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebatas daripada tip yang saya sampaikan, selain daripada faktor makanan, faktor jamu dan doa, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi apa yang telah menjadi niat kita di dalam berhubungan intim antara suami dan istri. Itu saja saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah pemirsa dengarkan ada yang dapat mengamalkan, semoga bermanfaat bagi Anda yang mungkin belum mendapatkan keturunan. Mudah-mudahan diberikan Allah cepat diberikan keturunan. Kalau dia laki-laki menjadi anak yang soleh, kalau dia perempuan menjadi anak yang soleha. Semoga mendapatkan suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sekedar tip yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas izin Allah, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.